Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan aku Septi Afriani. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tryout PPPK Guru SD part 1. Ini adalah video part 4, yaitu nanti kita akan membahas soal-soal yang matematika. Yuk dimulai. Soal nomor 18. Vanda mengerjakan suatu pekerjaan dalam waktu 6 hari. Lalu, untuk pekerjaan yang sama dapat diselesaikan dalam waktu 8 hari. Sedangkan Henry dapat menyelesaikan dalam waktu 3 hari. Jika mereka akan bekerja bersama-sama untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut, maka pekerjaan itu akan selesai dalam waktu titik-titik. Ini kita masuk pakai perbandingan ini ya, berbalik nilai ya teman-teman. Jadi 1 per hari itu sama dengan 1 per, kita jumlah-jumlah aja nih, punya Vanda kan 6, 1 per 6 tambah 1 per 8 yang punya ini Galuh, tambah 1 per 3 yang punya Hendri. Nah, habis itu kita samain penyebutnya aja. Di sini kan jadi 24 kan penyebutnya, 6 jadi 24 kan kali 4. 8 jadi 24 kali 3 dan 3 jadi 24 kali 8. Terus kita jumlah aja, 4 tambah 7 tambah 8 kan 15. Yang bawah 24. Nah, yang ditanyakan itu kan bukan seperharinya tapi harinya. Jadi kita balik. Jadi ini 24-nya yang di atas ya kan. 24 bagi 15 itu kan dapat 1 dan sisanya 9 per 15. Nah, kalau 9 per 15-nya kita sederhanakan, ya kan? Kan jadi bagi 3 dapat 3, bagi 3 dapat 5. Jadi 3 per 5 hari. Tapi di sini kan belakangnya jam. Nah, jadi kita ubah hari itu ke dalam jam. Jadi 1 hari tambah 3 per 5 kali 24. Kenapa 24? Karena dalam sehari itu kan ada 24 jam. Yaudah kita kalikan aja 3 kali 24 bagi 5 hasilnya 14,4. Jadi 1 hari 14,4 jam. Soal nomor 19, Pak Santoso memperoleh penghasilan 5.350.000. Dari penghasilan tersebut, 1/6 bagian digunakan biaya bersama putra-putrinya. 3 per 8 bagiannya digunakan untuk transportasi sehari-hari. 20% digunakan untuk biaya hidup dan 0,09 digunakan untuk membayar cicilan rumah. Serta sisanya digunakan untuk tabungan. Besar dana untuk tabungan adalah titik-titik. Jadi kan kita harus tahu tuh tabungan itu berapa bagian atau berapa persen. Habis itu baru dikalikan total penghasilannya yang ini. Jadi kita hitung dulu bagian yang tabungannya. Berarti kan 1 dikurangin ini 1/6, terus dikurangin 3 per 8, dikurangin 20%, dikurangin 0,09. Kalau misalnya kita jadikan persen semuanya gitu ya, ini kan berarti menjadi 100 per 100, ya kan? Nanti biar per 100 gitu aja sih. 1 per 6 itu kan 16,67 per 100, ya kan? Kalau 3 per 8 itu 37,5 per 100. Teman-teman pasti kan udah hafalan yang pecahan-pecahan spesial gitu loh kalau dijadikan ke persen. Nah, itu teman-teman hafalin aja biar lebih cepat. 20% itu kan 20 per 100, 0,09 itu 9 per 100. Nah, terus kita hitung deh 100 kurangi 16,67 kurangi 37,5 kurangi 20 kurangi 9. Hasilnya itu 16,83 per 100. Nah, dana tabungan itu besarnya berapa? Besarnya ya bagian ini dikalikan ke penghasilannya. Penghasilannya itu kan 5.350.000. Ya udah ini kita coret nolnya, nah terus dikalikan aja, nanti bakal ketemu 900.405. Jadi jawabannya itu yang C. Soal nomor 20, pompa A mampu memompa air dengan debit 120 liter per menit dan pompa B dengan 80 liter per menit. Kedua pompa tersebut digunakan secara bersama-sama untuk menguras air sebanyak 46.800 liter. Setelah 3 jam pertama pemakaian, ternyata pompa A rusak, sedangkan pompa B tetap bisa digunakan hingga selesai. Lama waktu untuk menguras seluruh isi kolam tersebut adalah titik-titik. Jadi untuk 3 jam pertama ya, 3 jam pertama kan pompa A-nya udah dapet
3 kali 60 kali 120 ya. Karena tadi kan di sini per menit. Berarti kalau kita biar jam berarti kan dikali 60 ya kan. Jadi 3 kali 60 kali 120. Sedangkan punya B itu kan 3 kali 60 kali 80. Jadi bisa ditulis seperti ini kan. Terus kita hitung 110 tambah 80 kan 200. Nah, ini masih tetap. Terus 3 kali 6, 18 kali 2, 36, nolnya ada 3. Jadi selama 3 jam pertama itu sudah bisa menguras 36.000 liter. Berarti yang belum dikuras berapa? Sisa airnya yang belum dikuras kan 46.800 dikurangin 36.000. Hasilnya kan 10.800. Nah, sebanyak ini itu hanya dikerjakan oleh yang B karena pompa A-nya rusak. Nah, waktu yang dibutuhkan oleh B untuk menguras 10.800 ini berapa? Waktu itu ya tinggal liternya, volumenya dibagi debitnya. Nah, terus kita hitung aja. Ini kan dapat 135 menit. Cuma kan di sini opsinya ada jam, ada menitnya. Jadi kita ubah ke jam. Di sini kan berarti kalau kita bagi 60 kan dapat 120 ya. 120, tapi masih sisa 15, berarti kan 2 jam 15 menit. Nah, waktu totalnya ya udah kita tinggal tambahin aja 3 jam, yang ini tadi ditambah 2 jam 15 menit, berarti 5 jam 15 menit. Jawabannya yang B. Soal nomor 21. Segitiga ABC sama sisi dengan luas 260 cm persegi. D titik tengah AC, E titik tengah AD, F titik tengah AB. Luas segitiga DF adalah titik cm persegi. Jadi kita gambar dulu, misalnya seperti ini ABC, ya kan, segitiganya ABC. Nah, D itu titik tengah AC. Nah, misalnya di sini ya, D. Terus E itu adalah titik tengahnya AD. AD kan segini, titik tengahnya berarti di sini. Terus F titik tengahnya AB. AB kan di sini. Nah, misalnya di sini F. Pertanyaannya luas segitiga DEF. Jadi kita buat nih, pertanyaannya tuh luas segitiga segini itu berapa, ya kan? Nah, kalau kita perhatikan sebenarnya ini kan kalau kita, nah ini tuh ibaratnya kayak segitiga ini tuh jadi 4 bagian gitu loh. 1, 2, 3, 4 segini. Cuma karena ini yang ditanya DEF berarti kan dibagi 2 lagi ya kan. Jadi ini tuh DEF sama aja 1/8-nya luas segitiga ABC. Ya udah tinggal kita hitung aja, hasilnya 32,5. Jawabannya yang A. Soal nomor 22. Perhatikan gambar di bawah ini. Sebuah bola berjari-jari R berada di dalam tabung berjari-jari R juga. Perbandingan volume bola dan tabung adalah titik-titik. Pasti volume bolanya itu kan lebih kecil daripada volume tabung ya teman-teman, karena bolanya bisa masuk ke dalam tabung ya kan. Jadi yang ini pasti salah, yang C dan D. Cuma kita hitung dulu. Berarti volume bola bagi volume tabung, volume bola itu kan 4/3 pi R pangkat 3. Jadi ingatnya ini kalau biasanya volume yang lain itu 1/3, khusus bola itu 4/3 pi R-nya ngikut, R-nya pangkat 3 juga. Bagi volume tabung itu apa? Pi R kuadrat kali T ya kan, kali tinggi. Nah, cuma kalau kita lihat di sini tingginya itu kan segini. Tingginya kan sama aja 2R ya kan, maka ini langsung ditulis 2R. Terus kita coret-coret aja. Ini kan R-nya pangkat 2 dan ini habis kan. Nah, berarti kan tinggal 4/3 per 2. Kalau kayak gini itu kan sama aja, ini kan 2/1 ya gitu kan. Ibaratnya pembagian itu kan perkalian kebalikan. Jadi kan nanti 4/3 kali 2 gitu loh. Ini jadi setara dengan ini ya kan. Terus kita sederhanakan aja, dibagi 2, ini dapat 2, ini dapat 3. Jadi perbandingannya 2/3. Sebelum membahas soal yang selanjutnya, kita akan membahas dulu tentang rumus modus data kelompok. Modus itu kan data yang sering muncul. Jadi yang pertama kita lakukan adalah cari kelas di mana frekuensinya itu yang paling banyak ya kan. Habis itu kita cari tepi bawah, yaitu nilai yang rendah dikurangin 0,5. Nih, modus itu tepi bawah plus, habis itu panjang kelas. Panjang kelas itu nilai tinggi kurangi rendah plus 1, ya kan. Ini ditambah. Tahap selanjutnya adalah mencari selisih frekuensi kelas dan sebelum kelas yang disimbolkan S1.
Kemudian, cari selisih frekuensi kelas dan sesudah kelas yang disimbolkan dengan S2. Ini adalah rumus modus. Langsung ke soalnya, soal nomor 23, tentukan modus data berikut. Oke, pertama kita tentukan dulu kelas modusnya. Di sini yang frekuensinya paling banyak itu kan yang ini nih, teman-teman. Yang ini. Nah, yang 41 sampai 50 kan yang paling banyak frekuensinya. Berarti ini adalah kelas modus. Nah, selanjutnya kita tentuin apa? Tepi bawah, ya kan? Nah, tepi bawahnya itu adalah ini ya, 41 dikurangi 0,5, kan 40,5. Yang ini dikurangi 0,5, ya kan? Ini adalah tepi bawah, kita masukkan ke sini 40,5. Tambah panjang kelas, seperti biasa nyari panjang kelas, cari selisihnya, terus tambah 1, 50 kurangi 41 tambah 1, jadi kan 10, panjang kelasnya 10. Nah, selisih frekuensi, berarti yang kelas ini, kelasnya kan yang ini, yang frekuensinya ada 11 kan, selisihnya 10 dengan 11, kan selisihnya 1, ya kan, itu adalah S1-nya. Kemudian cari yang ini, S2-nya, 11 kurangin 8, kan 3, nah, kita masukkan ke sini. Jadi formatnya gimana? Formatnya itu kita cari tepi bawah, tambah panjang kelas, habis itu cari selisih frekuensinya, gitu kan. Frekuensi sebelum, frekuensi sudah. Terus ini kalau kita jumlahkan 1/4, ya kan. Kalau kita ini sederhanakan 10 bagi 4 itu kan 2,5, ya kan. Nah, terus tinggal kita tambah aja, 40 tambah 2,5, 43. Jadi jawabannya itu yang C.